البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini mudah aja kan? Satu soal dan ma'ruf. Masalah obat-obatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-haditsul khamis, hadis yang kelima, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Siapa ya? Oh ya, marhaban. An Abi Umamah Sudai ibni Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, ini juga apa? Masuk di situ al-Bahili. Kenapa? Karena dia adalah naat dari apa? Dari Abi, yaitu apa? Naat dari majrur, maka dia juga majrur. Baik, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada haji wada', haji perpisahan, yaitu tahun keberapa? Ke-10. Faqal ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa shallu khamsakum, dan salatlah kalian untuk yang 5 waktu kalian itu. Wa sumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan kalian itu, yaitu bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah, bayarlah zakat dari harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah para pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke surga Rabb kalian. Ini menunjukkan apa? Bagusnya cara berbicara Rasulullah SAW, walaupun beliau itu adalah ummi dan tidak diajari syair, tetapi terkadang beliau memunculkan pola-pola sajak semacam ini. Belakangnya adalah apa? Kum semua. Baik. Hadis ini sahih, disebutkan di sini rawahu Tirmidzi wa fi akhir kitab shalah wa qala haditsun hasanun sahih, dan memang dia adalah hadis sahih. Kita lihat di sini Rasulullah SAW memulai dengan takwa, kemudian menyebutkan beberapa perincian. Dan ini yang istilahnya adalah apa? Atfu al-khas alal am, yaitu mengatofkan, menggabungkan sesuatu yang khusus kepada sesuatu yang umum. Dari mana kita tahu? Karena lafaz takwa itu masuk di dalamnya segala perkara yang disebutkan ini. Tetapi apa hikmahnya? Dia sudah termasuk di dalam keumuman takwa, tetapi dia disebutkan secara khusus. Hikmahnya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyat. Di dalam kitab Al-Ubudiyah, ya, bukan pakai alif dan ta, tapi Al-Ubudiyah. Yaitu apa? Hikmahnya adalah agar orang-orang itu tidak lupa bahwasanya perkara-perkara yang rinci tadi dia masuk di dalam perintah takwa. Kalau terkait dengan takwa, kalau terkait dengan yang lain ya yang lain. Karena terkadang orang dikatakan padanya bertakwalah kepada Allah, tapi dia tidak ingat masalah zakat, tidak ingat masalah sholat. Sampai bahkan terkadang apa? Tidak terpikirkan bahwasanya taat kepada pemerintah masuk dalam takwa. Iya kan? Kadang orang nggak sadar itu. Kalau dikatakan takwalah pada Allah, dia nggak mikir sampai ke situ. Maka di sini diingatkan, ini masuk di dalam perintah takwa. Itulah hikmah atfu al-khas alal am. Baik. Jadi dilihat di sini bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk apa? Melaksanakan sholat, melaksanakan rukun Islam. Kenapa? Karena takwa yang tertinggi adalah apa? Adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yang kedua apa? Yaitu iqamatus sholah, yaitu sholat yang 5 itu. Wa sumu syahrakum, yaitu apa? Wa saumi Ramadan. Kemudian wa addu zakata amwalikum, yaitu apa? Wa ita'iz zakah. Kemudian mana hajinya? Sekarang mereka sedang haji, tak perlu diperintahkan berhajilah. Mereka sekarang sedang haji di Hajjatul Wada'. Hanya saja ditambahkan dengan perkara yang sangat penting, yaitu apa? Wa ati'u umara'akum, dan taatilah para pemimpin kalian.
Sebagaimana datang di dalam hadis apa Al-Bara' bin Azib, hadisnya datang dari sekian banyak sahabat, yaitu Jabir dan lain-lain. Ketika Hajatul Wada, Rasulullah SAW mengatakan apa itu? La tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan sampai kalian nanti kembali sepeninggalku setelah aku mati ini, kalian menjadi kafir. Yaitu apa? Sebagian dari kalian memenggal sebagian kepala yang lain. Memenggal kepala sebagian dari yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah memang melihat sepeninggal beliau nanti apa? Umat akan saling berkelahi sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Umar, mereka saling apa? Berebut kekuasaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalian semua sedang sibuk untuk apa? Mencari keduniaan. Yang Syam mereka berdirinya juga mencari keduniaan. Yang di Mekah juga mencari keduniaan. Yang di Irak juga mencari keduniaan. Perang satu sama lain kalian. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Yaitu apa? Pemerintah yang sah waktu itu tidak ditaati dengan suatu penakwilan ini, penakwilan itu. Maka dari sinilah kita mendapatkan gambaran bahwasanya hadis ini memang terkait dengan hadis-hadis yang lain. Kenapa? Karena Rasul lihat nanti mereka akan apa? Saling bertempur satu sama lain. Yang seandainya mereka itu melaksanakan hadis Abi Umamah ini, niscaya hal itu tidak terjadi. Yaitu apa? Taat kepada pemerintah. Terutama pemerintahnya waktu itu adalah para sahabat. Kenapa harus didurhakai? Mereka sudah bagus. Yang Khawarij memberontak, yang dari Syam juga memberontak. Dengan apa? Kalau yang Khawarij memang mereka adalah pantas diperangi. Sementara yang dari Syam mereka memiliki penakwilan, yaitu apa? Demi menuntut balas darah Utsman yang tertumpah itu. Tapi itu pun keliru untuk saat yang kondisinya semacam itu. Dan dari sini pula kita tahu bahwasanya ketaatan kepada pemerintah ini menyebabkan orang itu akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang yang memberontak dia akan menjadi anjing neraka. Na'udzubillah. Ini adalah makna kalam Rasulullah SAW. Tadkhulu jannata rabbikum. Tadkhulu ini bukan fi'il amr, tapi apa? Jawabul amr. Sama-sama majzum tetapi jawabul amr. Kalau kalian melaksanakan 5 perkara ini, maka kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Berarti kalau kalian tidak melaksanakan salah satu dari 5 perkara ini, maka apa? Maka syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Kalau suatu perintah atau suatu pahala dan sebagainya itu disyaratkan dengan beberapa alasan, maka kalau ada satu alasan yang hilang, maka hal itu tadi tidak akan terwujud. Berarti apa? Kalau dilihat dari hadis ini, kalau kalian tidak melaksanakan salah satu dari 5 perkara ini, kalian tidak mendapatkan janji untuk masuk surga. Kecuali apa? Terkait dengan perkara lain, nanti dapat syafaat itu lain. Tapi apa? Barangkali akan masuk neraka dulu, disiksa. Disiksa karena apa? Karena meninggalkan sholat, atau disiksa karena meninggalkan puasa, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hadis ini kalau disyarah dia akan sangat panjang. Terkait dengan apa? Orang yang meninggalkan sholat. Kita sudah tahu dalil masalah apa? Orangnya akan masuk neraka. Fawailul lil musallin dan seterusnya itu. Masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Juga masalah puasa. Telah dilewati hadis tentang apa itu? Orang yang di dalam, yang dilihat oleh Rasulullah SAW, dia itu apa? Yaitu dia digantung dengan urat lehernya sampai mulutnya berdarah-darah di alam kubur itu. Kenapa? Karena dia karena dia berbuka sebelum waktunya. Padahal dia puasa, tetapi sebelum waktu berbuka dia berbuka, maka nanti dia akan digantung dengan urat lehernya. Tentunya sakit sekali. Na'udzubillah. Bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak puasa? Demikian juga masalah apa? Menunaikan zakat. Kita sudah melewati hadis Abi Dzar Al-Ghifari, juga hadis Abi Hurairah itu. Yaitu apa? Bahwasanya orang yang tidak menunaikan zakat emas ataupun zakat peraknya, maka nanti akan dipanaskan emas dan peraknya itu di dalam neraka, kemudian dijadikan sebagai setrika. Untuk apa? Untuk membakar dahi dia, membakar pinggang dia, dan membakar bagian belakang dia di waktu yang seharinya itu 50.000 tahun. Sampai kalau lempengan tadi sudah dingin, maka akan dipanaskan lagi. Dan seterusnya juga masalah-masalah yang lain, masalah tidak menunaikan zakat. Dalilnya juga sudah jelas, orangnya tidak akan masuk surga sebagaimana yang diharapkan. Walaupun nanti mungkin akan masuk surga di akhir-akhir. Baik, kemudian juga masalah apa? Ketaatan pada pemerintah. Dalil banyak tentang masalah ini. Man naza'a yadahu an bai'atin yalqa Allah yaumal qiyamati wa laisa ma'ahu hujjah.
barang siapa dia itu mencabut tangannya dari baiat, dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Bahkan nanti dia akan menjadi anjing neraka itu, kilabun nar. Taib. Dan inti semuanya adalah ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Semua perintah dijalankan semampunya, semua larangan ditinggalkan. Taib. Ilahuna wallahu taala a'lam.